disitulah sudah ada pemilihan wakil kita kan di DPR, ya kan? Lah itulah wakil rakyat, kan disebut wakil rakyat. Ngapain lagi rakyat harus disibukkan untuk memilih presiden? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi bersama saya Nawari dalam podcast Citra Institute dengan tema Pilpres secara langsung, apa manfaatnya dan apa mudaratnya. Dan kita tahu bahwa di Indonesia sudah mengalami beberapa pemilu yang dilakukan di beberapa tahap, mulai dari di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan sampai Grand Reformasi. Tetapi dari format yang kemudian dilakukan itu berbeda-beda. Kita tahu bahwa di era Orde Lama, pemilu itu, pemilihan presiden itu diwakilkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitupun di juga Orde Baru. Namun pada akhirnya kemudian berubah sekitar tahun 2024, di mana pada waktu itu konstitusi kita mengamanatkan bahwa pemilu itu dilakukan secara langsung oleh rakyat. Artinya rakyat itu mempunyai hak dan wewenang untuk kemudian menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden yang akan menjadi pemimpin di negara ini. Dan kita tahu pada siang hari ini kedatangan salah satu tokoh yang kemudian punya kapasitas untuk membahas itu. Beliau adalah Bang Hatta Halilintar, seorang aktivis senior dan salah satu 50 tokoh yang kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional dan juga pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Praktis PAN. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Ya, pertanyaan yang fundamental, Bang. Apa dampak positif dan negatifnya Pilpres secara langsung, Bang? Oke. Kalau dampak yang terasa itu kan terutama dengan terjadi pembelahan di masyarakat yang tajam. Sampai hari ini pembelahan itu kan masih dirasa antara kampret dengan cebong. Itu terasa sekali kan. Yang kedua tentu biaya. Biayanya luar biasa mahal. Sekarang udah kalau nggak salah KPU minta 100 triliun ya. Jadi mahal sekali. Itu dari sisi itu. Jadi ada soal hubungan sosial yang rusak, ada biaya yang sangat besar. Padahal negara ini oleh pendiri negara diatur dengan sistem musyawarah. Gitu loh. Jadi kalau dengan musyawarah kan itu bisa tidak terlalu besar kalau dilakukan musyawarahnya di MPR sebagai penjelmaan rakyat. Itu yang menurut konstitusi kan. Jadi disitulah sudah ada pemilihan wakil kita kan di DPR, ya kan? Lah itulah wakil rakyat, kan disebut wakil rakyat. Ngapain lagi rakyat harus disibukkan untuk memilih presiden? Kita percaya aja ke mereka. Kalau di dalam sistem Undang-Undang Dasar 45 yang asli, selain yang dipilih, yaitu DPR, asas keterpilihan, tapi juga ada asas keterwakilan. Keterwakilan itu ialah adanya utusan daerah, adanya utusan golongan yang tidak tertampung oleh sistem pemilihan. Misalnya orang NU, orang Muhammadiyah, mungkin nggak seret suaranya lewat partai, dia harus diwakilkan di MPR itu. Nah, itu sistem musyawarah itu. Itu antara lain ya. Belum ya, silakan. Kalau dilihat dari sejarah ya, sistem keterwakilan dalam tanda kutip MPR yang kemudian mewakili suara rakyat dalam sejarah itu sebetulnya mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap republik ini, Pak. Kenapa sih anggap ini dampak negatif? Karena menimbulkan nepotisme, korupsi dan nepotisme yang ada. Misal di era yang terjadi pada era Orde Baru, itu banyak nepotisme yang terjadi. Bahkan di era pada Orde Lama, pada Undang-Undang MPR juga menetapkan bahwa Presiden Soekarno ditetapkan menjadi presiden seumur hidup. Ya, oke. Itu kan salah satu kelemahan besar bagi pilpres yang dilakukan secara langsung. Apa solusinya terkait dengan ini, Bang? Kenapa jadi kemudian gini, kita harus pahami bahwa di era Bung Karno itu juga nggak diterapkan sistem musyawarah dengan baik dan benar. Karena apa? Karena MPR-nya juga belum ada. Waktu itu kan ada MPRS. Ya. MPRS-nya malah dijadikan menteri. Atau Ketua Mahkamah Agung malah dijadikan menteri oleh Soekarno. Itu mimpi Soekarno sendiri tentang demokrasi terpimpin.
bukan demokrasi yang kita bayangkan gitu. Nah, itu. Jadi jangan jadi referensi bahwa UUD 45 itu yang musyawarah itu seperti yang diterapkan oleh Soekarno. Begitu juga Pak Harto. Pak Harto mengimplementasikan menurut selera dia juga. Misalnya dengan mengangkat TNI di mana-mana itu. Itu tidak ada di pasal Undang-Undang Dasar 45 asli bahwa mereka boleh jadi segala macam itu. Tidak ada. Jadi artinya sejak zaman dulu kemerdekaan pun kita tidak konsisten, tidak konsekuen melaksanakan pesan dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, generasi sekarang itu tugasnya untuk memperbaiki, melaksanakan dengan baik. Sistem musyawarah itu kalau dilaksanakan dengan baik dan benar, sangat bagus. Paling tidak dalam menentukan calon presiden, kalau diasumsikan ada orang Muhammadiyah, ada orang NU, duduk, ada TNI terwakili di situ sebagai misalnya Panglima atau Kapolri ada di dalam MPR sistem UUD 45 itu. Mereka lah yang bermusyawarah menentukan capres. Paling tidak capres itu tidak ditentukan oleh para oligarki pemilik modal. Nah, oligarki tentu memilih presiden yang lemah supaya bisa diatur, bisa dikendalikan. Nah, tapi kalau MPR pasti memilih Panglima TNI bilang, wah, masa itu calonnya? Lebih baik saya kalau cuma kelas begitu katanya. Kan bisa komplain dia. Ya, artinya, dan sistem musyawarah itu, yang pertama-tama, pasti kita dapatkan manfaatnya calon lebih baik atau terbaik dari yang ada gitu loh. Tapi Terus, begini Bang, apakah kemudian menjadi jaminan hal itu direkomendasikan menjadi yang terbaik? Itu pertanyaan yang awal. Yang kedua, alasan yang mendasar kenapa kemudian Pilpres ini diwakilkan kepada MPR, pertama karena memang terciptanya polarisasi di masyarakat seperti cebong dan kampret, ya, atau mungkin karena memakan biaya yang relatif ya. tinggi. Pertanyaan yang mendasar, kalau itu diwakilkan kepada MPR, apakah juga tidak memakan pos yang tinggi juga? Karena bisa jadi kan mereka sebetulnya main di belakang atau lain sebagainya. Begini, kalau you bayangkan dipilih di MPR kan gedungnya terpusat di Senayan. Semua mata rakyat terfokus di sana. Jadi yang mau nakal ada CCTV dipasang. Bila perlu di rumah ketua partai pun dipantau lewat CCTV oleh lawan politiknya. Jadi semua gerak-gerik mau ada apa termonitor karena tersentralisasi semua. Bisa dikawal. Bahkan kalau KPK-nya baik dan benar bisa diandalkan untuk memonitor HP semua anggota DPR, MPR dan yang akan ikut sidang. Jadi bisa dideteksi dengan gampang. Kalau Pilpres langsung, kenakalan di Papua siapa yang bisa pantau dengan baik? Kenakalan di ujung belahan lain di luar-luar pulau ini siapa yang bisa jamin bahwa suara itu benar, ya kan? Pelaporannya dan sebagainya. Belum lagi KPU-nya, KPU-nya yang sekarang aja sebelum apa-apa udah bermasalah, udah nggak dipercaya secara kredibilitas untuk menyelenggarakan. Belum lagi maaf aparat-aparat yang bisa main, kan? Kita tahulah. Masa saya uraikan aparat mana yang tukang ambil suara, ngumpulin suara buat si A, si B. Mereka bekerja. Belum lagi misalnya kejaksaan ingin agar bupati ini setor suara. Dia tinggal tekan aja bupati, kalau nggak setor suara sekian, kau kasus semua aku angkat. Nah, misalnya kan gitu. Jadi ada banyak cara. Sementara di MPR, anggaplah misalnya di siapa jagoanmu jadi capres misalnya siapa? Mungkin sebut saja yang tokoh muda kayak Anies, Misalnya Prabowo, Ganjar, oke. Sebutlah salah satu itu. Dia jadi capres dalam sistem MPR. Itu pendukungnya akan ngepung gedung MPR itu untuk memantau kejahatan, kenakalan di MPR tentang cara pemilihan. Semua mata tertuju, gampang fokus di sana. Nggak ada yang berani nakal, dikepung oleh semua pendukung di situ kan. Dari mana? Sebetulnya gini Bang, ada yang menarik dari perkataan Abang terkait dengan itu, mungkin kita disentralkan terhadap gedung yang ada di Senayan, gedung DPR dan MPR pada waktu itu. Kalau kita teringat dengan salah satu filosofi yang
dari Yunani, kemudian mengungkapkan bahwa panggung itu sebetulnya ada 2. Ya, Ada panggung di depan, ada panggung di ya, belakang. Secara teori mungkin kita kemudian, memfokuskan bahwa ini supaya anggota MPR yang kemudian memilih presiden untuk kemudian tidak nakal dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain dia kan bisa main di belakangnya, entah bukan di rumahnya atau mungkin di tempat lain itu sebetulnya bisa, Bang. Secara teori ya. mungkin kayak gitu, tapi dalam teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh elit-elit MPR itu kan bisa dilakukan hal sedemikian. Nah, itu karena persepsi tentang MPR yang kualitas yang ada sekarang. Kalau kualitas MPR dari utusan golongan, orang-orang terhormat, dari keraton, dari tokoh-tokoh agama dan sebagainya itu yang duduk, sebagian ya, yang nakal kan pasti dari paling unsur partainya yang nakal. Itu pun kalau diisolir seminggu sebelumnya, diisolasi di sebuah gedung semua, ketua-ketua partai dipantau semua lewat lewat CCTV zaman sekarang. Gerak-gerik dia di halaman rumahnya oleh lawan politiknya, di pohon ditaruh alat deteksi misalnya. Ngapain aja Ibu Mega, ngapain aja ini. Dilihat ada cukong yang datang atau enggak ke rumah SBY. Datang ke sini siapa cukong yang lalu, nomor mobilnya apa, kan bisa terekam. Kalau Jadi kemudian dia tidak atau KPK juga memantau, kan teknologi sekarang semua KPK bisa pantau nomor HP semua orang. sadap dalam Ya, istilahnya. sadap dan sebagainya. Walaupun di sisi lain itu bertentangan dengan Nah, undang-undang. itu kan undang-undang bisa disesuaikan demi keselamatan negara, demi lahirnya pemimpin yang baik, semua undang-undang bisa dibikin. Gitu loh. Sederhana, murah. Berarti secara langsung Abang lebih mengutamakan dampak positifnya lebih baik, pilpres itu dilakukan keterwakilan kepada MPR atau Ya. mungkin dilakukan secara langsung? Saya lebih setuju ke sistem perwakilan di MPR aja supaya tidak boros. Toh kalau mau bilang demokrasi, pilpres langsung itu enggak juga demokrasi hasilnya. Apa buktinya? Jokowi 2014 terpilih oleh 37% suara pemilih. Yang lainnya ada suara hilang, ada suara rusak, ada yang golput dan sebagainya. Itu besar. Jadi dia ya suaranya hanya 37% dibagi dengan Prabowo. Lalu yang golputnya mungkin sekitar, lupa saya, mungkin ada 40% lah yang rusak, yang golput. Jadi di mana 50+1 yang dibanggakan oleh sistem demokrasi itu? Nggak ada 50+1-nya hasilnya. Pilpres tahun 2000 yang terakhir apa? 2019. 2019. Itu cuma 42% suaranya Jokowi. Selebihnya suara Prabowo, lalu suara rusak dan sebagainya. Jadi tidak juga tercapai demokrasi yang katanya dibanggakan. Yang ini. Lah kalau begitu, apa bedanya dengan sistem musyawarah yang dituduh tidak demokrasi? Lagi pula, sistem musyawarah itu, partai-partai itu memakainya. Di mana buktinya? Tidak ada anggota yang pegang kartu Demokrat itu datang ke pemilihan pilih SBY. Ada? Tidak ada. Gerindra, anggotanya yang punya kartu. Ada nggak datang ke ruang pemilihan untuk memilih Prabowo? Nggak ada. Musyawarah juga mereka. Walaupun ada musyawarah aklamasi, ada musyawarahan, ada, tapi tidak lewat pemilihan langsung. Itu ketua partai aja nggak ada. Sebetulnya gini Bang, yang menjadi persoalan yang mendasar, kalau pemilihan presiden dilakukan keterwakilan kepada MPR, itu di sisi lain memberangus hak masyarakat Indonesia untuk kemudian menentukan siapa calon presiden dan wakil presidennya. Contoh semisal saya rakyat biasa yang kemudian diberikan mandat oleh konstitusi untuk kemudian menentukan siapa yang menjadi calon wakil presiden, tetapi kalau kemudian diwakilkan kepada MPR, saya tidak mempunyai hak. Di Ya. sisi lain saya sebetulnya hak saya kemudian dirampas oleh orang yang mempunyai mandat dalam tanda kutip MPR tersebut. Begini, you kan udah pilih wakilmu. Kenapa disebut wakil rakyat? Kalau sudah ada wakilmu, kenapa kamu juga pengen jadi apa? Dalam konteks pilpres langsung itu. Kamu nggak percaya wakilmu. DPR yang kau pilih itu kau nggak percaya. Ya.
Nah, di MPR di Undang-Undang Dasar itu sudah diatur hak mereka itu untuk memilih presiden dalam sistem UUD 45 yang asli. Jadi kok ada double apa ya? Sudah nitip suara lewat wakil rakyat di DPR, pengen juga nyoblos langsung. Nah, kan tidak efisien. Mungkin mungkin subjeknya yang berbeda, Pak. Tapi Kalau yang kemudian objek yang berbeda. Kalau uh, kemudian kita memilih anggota DPR karena memang aspirasi masyarakat supaya didengarkan oleh anggota dewan selaku dari perwakilan, tetapi untuk kemudian menentukan presiden itu sebetulnya kan warga Indonesia kan punya hak tersendiri, Pak. ya saya nggak tahu kalau ada aturan begitu, tapi yang saya tahu DPR itu sudah terstigma sebagai wakil rakyat. Saya sudah serahkan kepada kamu. Kamu mewakili suara saya mewakili presiden apalagi diatur oleh undang-undang. Kamu mau apa saja, tetapi hak saya adalah kalau kamu tidak menjalankan amanat saya, ya saya bisa cabut hak itu. Caranya ya lewat nanti pemilihan di DPR mendatang saya tidak pilih kamu, kan gitu. Ah, itu. Tapi kalau masih mau ngotot juga dengan sistem pilpres langsung ini, maka pertama harus ada jaminan bahwa oligarki atau pemilik modal tidak campur tangan untuk itu. Bagaimana menjaminnya? Yang kedua, KPU melaksanakan pemilihan dengan baik dan benar. Dan di KPU harus duduk wakil partai supaya saling kontrol. Ada wakil partai di KPU, ada juga yang diangkat oleh pemerintah itu. Ya kan dengan SK itu. Nah, wakil dari partai diberi honor, tidak digaji oleh negara, diberi honor oleh partainya. Kau duduk wakil, jadi kuping mata saya di sistem itu. Itu salah satu solusi kalau mau ngotot gitu. Ya. Yang kedua, di TPS itu suara yang ditandatangan oleh semua partai sebagai saksi dan KPUD itu final. Nggak usah diolah-olah lagi di mana di Bawaslu, kecamatan, di bawah di provinsi apa, di situ olahan-olahan yang sering nggak benar. Jadi surat bukti hasil di TPS itu ada final, boleh dilaksanakan. Yang lainnya kepolisian, tentara, kejaksaan jangan main dong, jangan jadi kaki tangan. Yang lainnya lembaga survei jangan asal ngarang-ngarang, sehingga itu menjadi petunjuk di TPS untuk jadi pengatur suara di KPU. Wah, kalau KPU pusing, udah ikuti aja survei sih, itu aturlah suara seperti itu, kan bisa begitu. Ya. Gitu. Kalau mau jamin nggak lembaga survei ini? Dan lembaga survei harus ada pengawasnya. Entah pengawas dari ini, orang bikin lembaga pengawas lembaga survei, boleh, silakan. Siapa, apa KPU yang bikin atau pemerintah Kemendagri atau siapa yang bikin, pokoknya ini survei nggak boleh ngawur, harus ada pengujinya. Lembaga survei itu nggak bisa semau-mau mereka nentuin, nggak jelas kita gimana metodenya, karena sudah terbukti beberapa kasus ternyata margin error ada yang 20%. Mana ada survei yang 20% margin errornya. Di Jawa Barat terjadi itu waktu Pilpres kemarin. Pilkada, Pilbub, di mana siapa namanya gubernur sekarang? Ridwan Kamil diramalkan 34%. Lalu Saihu dengan Sudrajat diramalkan hanya 6-10%. Buktinya Sudrajat itu 28,4%. Kalau dia tidak dicemarkan oleh survei itu, jangan-jangan Sudrajat yang menang sama Saihu. Itu. Jadi bayangkan 6% kata lembaga survei yang hebat-hebat itu, realitasnya 28%. 22% adalah margin error. Itu tidak benar. Sampai ada kawan saya Joko Edi melaporkan ini kejahatan ke Bareskrim, walaupun nggak diproses. Tapi dianggap ini kejahatan. Menjahati rakyat yang tadinya mungkin kalau diberi dengan angka yang sebenarnya, rakyat Jawa Barat akan memilih Saihu dengan itu mungkin. Kenapa hal sedemikian dianggap sebuah kejahatan, Bang? Lah, saya nggak tahu. Karena si Joko Edi kan orang ahli hukum. Saya bukan ahli hukum. Saya orang politik. Saya tertarik dengan pernyataan Abang solusi yang terkait tadi, yaitu ada banyak. Ya, salah satu yang kemudian menarik kalau misalnya ada suatu tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pemilih,
itu selesai di TPS, tidak Iya, dilakukan ke Bawaslu. iya. Bagaimana kalau kemudian salah satu calon Heeh. itu dirugikan haknya di TPS, Bang? Diruntikan gimana? Dirugikan haknya misal, dia Lah suaranya hilang atau mungkin dan lain lah sebagainya kan dia langsung dicurangkan. protes di TPS, kan itu saksi dia juga ada semua. Dari partai dia juga hadir. Salah partainya kalau dia nggak ngirim wakil. Iya kan? Buat apa ada wakil partai di KPU di KPPS kalau dia membiarkan suara calonnya dianiaya? Gitu. Jadi nggak mungkin, harus selesai di situ suara. Kirim langsung ke KPU, tembusan baru ke KPUD, ke ketua partai cabang apa silakan. Tapi langsung bisa dideteksi lewat layar monitor dari TPS nomor sekian, kecamatan ini, desa ini, masuk angka suara sekian. Semua rakyat menyaksikan. Jadi tidak ada celah untuk curang. Kecurangan itu kalau sudah dikirim ke kecamatan, dikirim ke kabupaten, ke apalagi lewat provinsi lagi, nego-nego dulu. Ini siapa yang tidak jelas suaranya, siapa yang tidak datang jadi saksinya, siapa yang di situ terjadi nego-nego. Suara si ini pindahkan ke sini, suara si ini masukkan ke sini, partai ini yang nggak jelas hanya suaranya sedikit masukin aja ke si ini. Nah, itu kan bisa terjadi panjang. Jadi dipotong rantainya. Itu tadi harus ada utusan partai di tiap-tiap itu di KPU, KPPS karena di KPU pusat juga ada mereka duduk. Baru bisa kita percaya walaupun banyak celah-celah lain kenakalan di pembelian suara, serangan pajar, itu siapa yang jamin kan? Kenakalan itu yang susah. Itu makanya saya anggap kalau pilpres langsung itu penuh titik-titik rawan untuk diselewengkan. Jadi toh hasilnya juga ya akhirnya seperti yang kita saksikan, hasil pilpres langsung biaya sekian mahal, yang kita dapati presiden seperti apa kan gitu. Tapi kan hal serupa juga kalau kemudian diwakilkan, Bang. Apakah kemudian menjamin bahwa presidennya itu berkualitas? Di mana? Di Kalau kemudian NPR. iya di MPR. Di NPR itu kan ada orang bijak semua. Dia asumsikan bahwa ketua umum Muhammadiyah, ketua NU, ketua Serikat Buruh, ketua asosiasi dokter, asosiasi hukum, semua duduk di utusan daerah atau utusan golongan. Lalu para sultan yang punya jasa atas negara ini ada duduk dan semuanya duduk berbahas ramai. Ada Panglima TNI, Kapolri dan sebagainya. Apa mereka rela mendapatkan calon presiden yang tidak diyakini kredibilitas, integritas, kapabilitas? Pasti mereka orang bijak yang bisa menentukan capres ini insya Allah memang bukan yang terbaik, tapi lebih baik dari yang lain. Gitu. Ya, ini merupakan pernyataan dari Bang Hatta terkait dengan pilpres yang dilakukan secara langsung dan kita mendapatkan beberapa khazanah ilmu pengetahuan mulai dari pemilu yang dilakukan di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan peran demokrasi, apa dampak positifnya dan dampak negatifnya. Sekali lagi Bang, saya minta pernyataan terkait dengan pilpres secara langsung, Bang, atau pilpres secara keterwakilan. Keterangan sekaligus menjadi penutup podcast pada siang hari ini. Ya, pilpres langsung ini di samping apa yang sudah kita uraikan kelemahan masalahnya. Pilpres langsung ini membuat presiden itu ya tanda petik dikendalikan oleh oligarki. Karena mereka yang membiayai karena mahal itu kan harus cari majikan kan. Harus cari majikan yang akan membiayai. Majikan yang membiayai ini tentu harus negosiasi dengan capresnya. Nanti kalau ini kamu jadi presiden, fasilitas buat saya apa ya? Bisa nggak nanti saya impor beras boleh, impor bawang boleh, impor investasi di tambang itu hanya kelompok kami saja, jangan diberikan ke yang lain. Kan bisa nego-nego kayak gitu, iya kan? Nah itu yang berbahaya karena terjadi di mana dominasi oligarki kapital pemodal ini bisa mengatur negara ini sehingga boleh dikatakan mereka yang jadi majelis permusyawaratan rakyat tanda petik
Ya kan, karena mereka bermusyawarah. Dalam tanda kutip MPR yang tidak terlembagakan. Iya, tidak terlembagakan dan kantornya jangan-jangan di Pantai Indah Kapuk misalnya. Ya kan? Tidak berkantor di Senayan itu, Bos. Gitu. Kira-kira itu aja dulu, cukup. Nanti kalau kejauhan berat. Oke. Ya, baik. Itu pernyataan terakhir yang diucapkan oleh Bang Hatta Halilintar pada podcast pada hari ini, dan kita mendapatkan beberapa ilmu pengetahuan. Saya pikir apa yang kemudian disampaikan ada manfaat dan ada terutama terkait dengan pemilu yang dilakukan secara terwakilkan, ada manfaatnya. Di sisi lain kemudian ada sebagian orang yang bilang ada mudaratnya juga. Tinggalin kemudian bagaimana kemudian kita mengendorse dan bagaimana kemudian kita ke depannya untuk merubah sistem pemilu kita agar supaya lebih baik dan lebih matang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kelemahan hanya milik kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.